Serangan kembali meluas ke wilayah sekutu di tengah negosiasi dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Lalu bagaimana nasib negosiasi antara Iran dan AS? Akankah ada kata sepakat di antara keduanya? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, dan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomena Borromeo Duarte. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bapak, Mas. Ya, Mas. Bang Pizarro, soal serangan Iran ke Bahrain dan Kuwait, sebenarnya statement apa yang mau ditegaskan oleh Iran ke Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya? Iya, Mbak Cindy, ini kalau kita lihat sekarang eskalasi yang kembali memanas di kawasan Iran, di kawasan Teluk, ini membuktikan bahwa tampaknya ini pesan dari Iran, jalur komunikasi mereka ini sudah terputus, mereka agak sulit kembali untuk kembali ke negosiasi, dan jangan lupa dari semua layer yang ada di Iran, Mbak Cindy ya, IRGC, Kementerian Luar Negeri, dan juga tim negosiator Galibaf itu udah sepakat mereka tidak lagi memutus semua saluran komunikasi untuk mediasi. Jadi at least tidak ada lagi mediasi melalui Pakistan, melalui Turki, melalui Qatar maupun melalui Oman. Ini semua putus. Kenapa? Saya kira ada dua faktor yang terjadi. Adanya kembali eskalasi serangan yang dilakukan Amerika Serikat kepada Selat Hormuz yang kemudian juga menyerang basis wilayah Iran Selatan ke Bandar Abbas, kemudian pulau-pulau yang ada. Kemudian eskalasi yang ada di Libanon. Karena kita harus melihat, Mbak Cindy, framework MOU antara Amerika dan Iran ini memang tidak bisa melepaskan Libanon. Libanon itu kalau dalam konsep polugri Iran itu garda terdepan, itu arsitektur keamanan dia. Jadi untuk menahan Israel untuk melakukan serangan kepada wilayah Iran secara direktif itu kan kemudian dicoba ditahan oleh Hizbullah yang ada di sana. Saya kira dua variabel ini yang kemudian negosiasi bisa dikatakan sekarang, bahkan gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan pada beberapa lalu itu sudah runtuh dengan adanya eskalasi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan yang ini yang kita khawatirkan juga, Mbak Cindy, perang ini kemudian sekarang udah bergeser ke negara-negara Teluk nih. Ada Kuwait, ada Bahrain, ada Abu Dhabi, dan menariknya nih ketiga negara ini masih diserang. Ini membuktikan juga di kawasan Teluk itu agak terbagi nih. Beberapa negara-negara Teluk sebenarnya itu mendorong dieskalasi kayak Saudi, kayak Qatar gitu ya. Bahkan mereka ini dua negara ini juga membuka komunikasi dan Iran. Makanya kan at least tidak ada serangan ke wilayah Doha, serangan kepada wilayah Riyadh. Tetapi yang disasar itu Kuwait, kemudian ada Bahrain. Sebenarnya yang disasar itu bukan negaranya tuh Mbak Cindy, tetapi pangkalannya. Ya, Ali Al-Salem yang menurut versi IRGC itu menjadi awal mula serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada wilayah Iran melalui serangan-serangan udara. Tetapi kalau yang Bahrain ini menarik, ini kan basisnya armada kelimanya Amerika Serikat, itu armada lautnya. Yang ini kemudian ditengarai oleh Iran, ini menjadi basis serangan-serangan yang dilakukan dari konvoi lautnya Amerika Serikat untuk melakukan serangan direct kepada wilayah Iran. Saya kira sekarang gencatan senjata sudah runtuh, tidak lagi bisa terbangun, dan bahkan yang sangat kita khawatirkan lagi, serangan ini juga bisa kembali melebar kepada wilayah-wilayah kawasan yang lainnya. Karena yang terbaru, Iran sudah mengatakan mereka bukan tidak mungkin punya potensi untuk mengaktifkan Selat Babul Mandeb, di mana di situ ada kekuasaan Houthi yang sekutunya Iran, untuk kemudian juga terlibat dalam operasi ini menutup pintu Laut Merah. Jika kemudian Selat Hormuz tertutup, Laut Merah tertutup, saya kira ini akan menjadi tantangan ekonomi tidak hanya pada di kawasan, tetapi juga global. Oke, dengan adanya potensi tekanan dari berbagai sektor tadi, kalau menurut Mas Evata sebenarnya ini akan menjadi semakin kompleks atau masih ada faktor yang mungkin masih bisa dinegosiasikan? Baik, faktor ini tentu sebenarnya sudah terprediksi ya, bagaimana Iran dan juga Israel sama-sama masih bersih tegang ya, sehingga hari ini. Kita juga bisa melihat bahwa ada statement ya dari Presiden Joseph Aoun yang berharap agar jangan lagi ada agresivitas dari Hizbullah yang akhirnya mengorbankan Lebanon. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada statement dari Perdana Menteri ya Nawaf Salam yang mengatakan bahwa kasihanilah kami di wilayah selatan. Jangan lagi serangan-serangan dari Hizbullah atau pendudukan dari Hizbullah ini menjadi daya tawar alat baru ya terhadap negosiasi nuklir. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat selalu memberikan optimisme. Padahal pada kenyataannya mereka juga adalah pemain utama gitu yang memperkeruh situasi tersebut. Dan tentu hal ini disambut baik oleh Israel yang akhirnya melakukan operasi yang begitu sangat dalam. Dan ini merupakan salah satu operasi yang tersukses menurut Israel ya. Karena mereka berhasil menusuk sampai di titik-titik yang selama ini tidak dikuasai ya. Dan mereka juga menghancurkan beberapa pusat-pusat pangkalan dan juga apartemen-apartemen ya yang selama ini dicurigai merupakan apartemen dari para petinggi dari Hizbullah. Dan kita tahu ternyata Israel juga saat ini malah menyelundupkan melalui Mossad ya, mereka menyelundupkan senjata ke milisi Kurdi begitu. Maka kita nanti ke depannya akan melihat bisa saja ada invasi-invasi atau gerakan-gerakan tambahan yang akhirnya memperkeruh suasana, dan diplomasi ini tentu saja
berada di ujung tanduk. Dan semua serangan-serangan dilakukan oleh Iran dan serangan-serangan dilakukan oleh Amerika sebenarnya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan deterensi. Akan tetapi sejauh ini sudah ada proposal yang masuk bahwa ke depan harus ada gencatan senjata sepanjang 60 hari. Meskipun kondisinya sangat kritis, tetapi kedua belah pihak sudah bicara, dan kita tahu bahwa ternyata Amerika Serikat sudah menjatuhkan sanksi juga kepada dua kolonel yang diduga sama ini menjadi mata-mata dari Hizbullah. Nah, ini tanda bahwa Hizbullah harus Lebanon harus clear ya, dan juga kita nanti melihat ke depannya mungkin dengan cara-cara demikian akan ada kesepakatan dan negara-negara Timur Tengah nanti akan menyampaikan satu kampanye bahwa kita minimal akan mengurangi eskalasi yang ada. Oke, soal proses menuju kesepakatan itu kan Presiden Trump juga sambil agak jual mahal, bilang ya kalau bisa ketemu sama Mossadegh Khamenei ya dia mau menerima itu. Kalau menurut Anda Bang Pizarro sebenarnya kansnya seberapa besar ketika Iran bilang itu nggak realistis? Ketegangan di wilayah Lebanon Selatan kembali meningkat setelah serangan yang diklaim Hizbullah menargetkan militer Israel. Dalam video yang dirilis, Hizbullah mengklaim berhasil menyerang sebuah bulldozer militer berjenis D9 milik tentara Israel. Serangan dilakukan menggunakan drone Ababil di kota Zoutar al-Sharqiyah. Serangan drone ini jadi serangan balasan setelah peningkatan gempuran Israel ke Lebanon Selatan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa serangan ke wilayah Lebanon berpotensi menyebabkan negaranya bisa kembali berperang melawan AS dan Israel. Dia menyebut perdamaian di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari kondisi di Lebanon. Araghchi mengatakan militer Iran siap berperang melawan AS dan Israel jika koalisi dua negara itu terus menyerang Lebanon. ما این رو اعلام کردیم به طرف آمریکایی که چنانچه به بیروت حمله بشه ما اصلا تحمل نخواهیم کرد. از نظر ما آتشبس بین ایران و آمریکا و اسرائیل به طور کامل شکسته و لذا نیروهای مسلح ما پاسخ خواهند داد. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Teheran tidak pernah meminta senjata dan Moskwa tidak pernah menyuplai senjata apapun. Putin menambahkan pihaknya meminta Iran untuk menahan diri dari menyerang wilayah negara tetangga. Информация всегда, она на столе. Некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли. Selain peningkatan eskalasi serangan ke Bahrain dan Kuwait, hal lain yang jadi sorotan adalah peringatan Iran kepada Israel untuk menghentikan serangan ke Lebanon atau negosiasi dengan Amerika Serikat tidak berlanjut. Kenapa Iran merasa perlu membela Lebanon dalam konstelasi perang dengan AS dengan Israel? Kita lanjutkan pembahasan dengan Bung Pizarro dan Mas Evata. Bung Pizarro tadi melanjutkan juga yang tadi menuju kesepakatan, termasuk salah satu faktor yang dibahas dalam negosiasi adalah soal Lebanon. Tapi ketika Trump agak-agak jual mahal juga pengen ketemu dengan Mossadegh Khamenei, tapi Iran bilang itu tidak realistis, kansnya sebenarnya masih ada atau enggak buat pertemuan dua kepala negara ini? Ya, pertama kita melihat ya sebenarnya Cindy ya, gaya pola diplomasi Trump itu memang pola diplomasi yang langsung menyentuh jantung pemimpinnya ya. Dulu misalkan untuk menyelesaikan masalah Ukraine dia ketemu Putin, untuk menyelesaikan masalah nuklir di Korea dia mengunjungi Kim Jong Un ya kan, sampai ada foto bersama. Jadi emang gayanya kayak gitu. Makanya dia sekarang karena ini negosiasi buntu, deadlock, dia terpikir kalau memang ada peluang ketemu Mossadegh Khamenei, kenapa tidak diambil oleh sama dia. Tapi saya kira ada hambatan psikologis yang sangat besar bagi Iran untuk menerima Donald Trump. Jangan lupa sekarang kan supreme leader ini Mossadegh Khamenei, bapaknya itu dibunuh Ali Khamenei oleh Donald Trump. Apakah kan dia itu siap juga masyarakat Iran itu menerima Donald Trump ketika ingin bertemu dengan Mossadegh Khamenei. Kemudian dalam prinsip ideologi politik luar negerinya Iran, Amerika itu ditetapkan sebagai setan besar gitu. Tiba-tiba yang mereka sangat antagonis melawan Amerika Serikat tiba-tiba bertemu, ini pasti juga akan menimbulkan banyak kritikan. Itu yang mungkin menurut saya menjadi sangat tidak realistis gitu. Kemudian juga mau ketemu di mana gitu. Karena
kalau dalam Iran itu supreme leader itu hampir nggak pernah keluar negeri gitu, karena dia kalau keluar negeri itu posisi dalam negeri kosong kan, dia kan puncak tertinggi panglima militer di negaranya kan. Kalau kemudian keluar diancam dibunuh gitu, makanya dalam sejarah Iran itu kita nggak melihat ya Ali Khamenei misalkan itu keluar negeri, dia pernah memang ke Yugoslavia, ke Cina, ke negara-negara Afrika, tapi itu sebagai presiden Iran, bukan sebagai supreme leader. Setelah dia menjadi supreme leader itu tidak pernah. Nah, saya kira ini kemudian yang akan dilakukan memang Donald Trump, dia ingin ketemu agar negosiasi nuklir itu bisa cair. Tetapi kalau kita lihat dulu misalkan Donald Trump ketemu Kim Jong Un langsung gitu ya, ketemu Kim Jong Un untuk membahas tentang denuklerisasi Korea, itu juga gagal, itu juga buntu karena gini, pola diplomasi Trump itu kalau ketemu pemimpin besar dia nggak mau paket hemat itu kalau bahasanya, kalau kita beli makanan ya, dia tuh nggak mau dia mendapatkan keuntungan sedikit, dia mau paketnya paket jumbo, paket yang besar gitu. Dulu kenapa buntu dia ketemu sama Kim Jong Un? Kan dia minta semua fasilitas nuklir Kim Jong Un itu Korea itu dibongkar. Kim Jong Un cuma mau fasilitas nuklir Yongbun untuk dikasih sebagai barternya. Dia sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Amerika Serikat kepada Korea Utara itu dicabut gitu. Nah, bagi Trump itu nggak imbang. Kamu saya ngasih ke saya satu fasilitas nuklir, tapi kamu minta semua sanksi ekonomi dicabut. Nah, ini juga hambatan menurut saya ketika nanti ketemu Ali Khamenei gitu. Pasti poin tentang uranium itu tidak akan pernah mau dilepas oleh Mojtaba Khamenei, karena berdasarkan dulu track record bapaknya kan Ali Khamenei, dia mau negosiasi sama Obama, dia mau kemudian menyerahkan uraniumnya kepada Rusia, toh dia juga tetap diserang, toh dia tetap juga diberikan sanksi. Saya kira ada luka-luka yang dalam diri Mojtaba Khomeini itu belum bisa hilang, sehingga kemudian agak sangat sulit kemudian ketika Donald Trump ingin bertemu langsung dengan Mojtaba Khomeini, walaupun emang itu gayanya diplomasi Donald Trump lah, dia ketemu Xi Jinping kan kemarin, dia ketemu Putin dan lain sebagainya. Nah, klausul lain kan yang juga diminta oleh Iran adalah soal tidak melakukan serangan juga ke Lebanon. Tapi kalau menurut Anda, Mas Fatah, ketika Presiden Lebanon aja menuding Iran menjadikan Lebanon sebagai alat tawar, ini akan jadi ganjalan juga nggak dalam negosiasi? Baik, faktor utama bahwa memang Israel itu dalam perang kali ini itu berupaya semaksimal mungkin untuk memprovokasi Amerika Serikat. Hal yang ingin diprovokasi adalah terkait dengan menjauhkan gencatan senjata dan menjauhkan seluruh bentuk diplomasi yang ada. Ini menjadi salah satu misi dari mereka, karena mereka merasa bahwa dalam upaya serangan yang sudah berlanjut hingga hari ini, masa tidak ada sesuatu kesepakatan yang menguntungkan Israel. Dan mereka juga akhirnya merubah doktrin utama mereka adalah bagaimana mereka menghancurkan Hizbullah secara total, gitu, secara permanen. Gitu. Dan kita tahu bahwa sudah ada tekanan ya dari pihak Lebanon sendiri yang sama ini menyampaikan bahwa Lebanon janganlah ikut serta dalam satu tekanan-tekanan apapun ya, dan kita tahu bahwa Hizbullah juga menjadi salah satu faktor yang sama ini ingin ditumpas oleh Lebanon. Dan kita juga bisa melihat bahwa serangan dari Israel melakukan aneksasi di tepi barat, dari wilayah selatan juga gitu. Dan ini semua dilakukan tidak lepas karena Israel tahu bahwa segala macam diplomasi jenis apapun itu merupakan satu bentuk ya promosi juga dari Amerika Serikat yang mengharapkan agar ada diplomasi semu gitu ya. Jadi Amerika Serikat juga mengatakan bahwa diplomasi jenis apapun juga tidak diinginkan sama Amerika Serikat. Maka saya mengatakan dulu bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak serius dalam bentuk diplomasi apapun. Sehingga mereka berharap hanya agar nanti Iran kalah secara total, dan tekanan-tekanan secara ekonomi, tekanan secara militer ini dilakukan untuk memperpanjang konflik. Dan hal ini diperparah lagi bahwa ternyata sudah ada pernyataan dari salah satu senat ya yang mengatakan bahwa mereka akan mengucurkan dana, mengalokasikan kurang lebih 3,3 miliar US dollar ya itu, dan hal tersebut nanti akan disumbangkan kepada Israel gitu, menjadi kekuatan militer juga ya, kekuatan finansial yang cukup kuat nanti ke depan Israel untuk menggempur dan melakukan serangan-serangan baru gitu. Nah, ini kan tanda bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan serius baik dalam politik dalam negeri dan di luar. Dan yang paling fatal adalah ternyata laporan intelijen yang diterima oleh Donald Trump ini berbeda antara dari CIA dan juga Departemen Keamanannya. Ternyata yang disampaikan kepada Donald Trump ini tidak pernah clear begitu. Yang membuat kenapa statement dari Donald Trump juga tidak holistik ya. Donald Trump merasa bahwa sudah ada klaim yang cukup baik. Padahal kenyataannya di lapangan sebenarnya tidak ada demikian gitu. Maka Donald Trump mungkin tidak tahu situasi yang sebenarnya terjadi di bawah seperti apa, karena ada persaingan intelijen yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat. Oke, kalau Bang Pizarro, sebenarnya kan Netanyahu juga berkali-kali menegaskan tekadnya melenyapkan Hizbullah. Tapi Iran juga ya menegaskan kalau tidak ingin ada itu. Ada permintaan untuk stop full untuk serangan ke Hizbullah. Tapi sebenarnya sejauh mana peran Hizbullah dalam dari sudut pandang Iran? Iya, jadi Hizbullah ini sebenarnya menarik gitu ya. Problematikanya kenapa perundingan gencatan senjata di Lebanon dengan Israel tidak
tidak bisa berjalan secara efektif itu Mbak Cindy, karena gini, Hizbullah itu lebih powerful ketimbang pemerintah Lebanon gitu. Dia punya senjata, dia punya ratusan ribu rudal gitu. Itu kan disuplai oleh Iran sebagai apa? Kalau bisa dikatakan Hizbullah di mata Iran itu jantung keamanannya kayak gitu ya. Nuklir dalam tanda kutip ya, nuklir sebenarnya dalam kekuatan proksinya itu Hizbullah gitu. Hizbullah makanya disuplai ratusan ribu rudal. Kenapa? Karena kemudian kalau Lebanon runtuh, Hizbullah runtuh, itu pintu Israel untuk kemudian melakukan serangan kepada Iran menjadi telanjang gitu. Makanya Hizbullah itu menjadi pagar bagi Iran untuk kemudian menghalang upaya Israel untuk kemudian bisa melakukan serangan direct kepada Iran ataupun melakukan invasi yang lebih besar pada kawasan Timur Tengah gitu. Jadi ini bisa dibilang ini garda utamanya Iran itu Hizbullah di depan. Makanya kan kalau kita lihat ya mereka memang punya hubungan yang sangat kuat. Nah, secara kalau kita bahas teologi sedikit nih Mbak Cindy ya, itu secara Syiah itu juga Syiah yang sama-sama yang ada di Iran itu Syiah Imamiyah. Beda dengan Syiah di Irak gitu kan, yang misalkan dia Ali Sistani ya, yang marjanya itu beda dengan Ali Khamenei, yang itu kemudian memiliki varian Syiah yang berbeda dengan yang lain. Tapi Hizbullah ini bisa dikatakan memang dari tumbuhnya, dari besarnya itu support sponsor by Teheran. Dulu kan namanya gerakan Amal itu, Hizbullah ya, di Libanon itu Hizbullah belum Hizbullah. Tapi karena kemudian intensitas serangan yang dilakukan Israel kepada Libanon begitu sangat kuat, dulu kan konfliknya itu nanti sama PLO itu, sama Palestina. Tetapi kan kemudian ini juga menyinggung gerakan Hizbullah ini, gerakan Syiah yang ada di Libanon ini, hingga akhirnya mereka bersama-sama melawan Israel gitu. Jadi ini bisa dibilang hidup matinya bagi Iran di kawasan Timur Tengah. Makanya Iran selalu memasukkan poin tentang Libanon, poin tentang Hizbullah itu di dalam kesepakatan gencatan senjata mereka. Ini membuktikan ini peran Hizbullah itu benar-benar vital seperti itu ya. Dan ini yang kita lihat ke depan tampaknya akan sangat sulit dan juga akan sangat panas perundingan ini, karena tadi misalkan Amerika Serikat tidak mau memasukkan poin tentang Hizbullah, Israel juga tidak mau gitu ya. Tetapi bagi Iran itu bagian dari mereka. Dan ini yang kemudian saya kira perundingan ini akan banyak lapisan-lapisan menghambat nih. Belum Hormuz belum selesai, masalah uranium belum selesai. Ini lagi masuk kepada masalah proksi gitu. Dan ini kan kalau kita lihat ya, kalau kemudian serangan kepada Israel kepada Hizbullah begitu meningkat, begitu juga menurut saya Iran pasti akan meningkatkan juga serangan kepada negara-negara Teluk di mana ada pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tersendiri situ. Maka yang penting bagaimana kalau kata Joken ya, mantan direktur kontraterorisme Amerika Serikat, ini sebenarnya Donald Trump itu melayani American first apa Israel first gitu. Seharusnya dia menjauh dulu dong sama Israel kalau ingin membangun kecepatan gencatan senjata dengan Iran. Karena kalau sampai keinginan Israel masuk untuk menyelamatkan Hizbullah, itu akan semakin susah gitu menembus tembok kesepakatan gencatan senjata dengan Iran. Oke, tapi mungkin nggak kalau menurut Mas Evata, Amerika Serikat menjauh dulu dari Israel agar negosiasi dengan Iran ini bisa selesai dulu nih? Ya, harapannya demikian. Tetapi kita tahu dalam konflik kemarin ya, pada saat negosiasi satu ceasefire sementara, itu kan Donald Trump juga menyampaikan bahwa dia sudah mengontak pimpinan dari Hizbullah, dia juga sudah mengontak pimpinan dari Israel. Dan ternyata memang eskalasi dalam serangan hari itu memang cukup signifikan menurun ya. Kita tahu bahwa memang itu salah satu strategi yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa kami bisa mengontrol permainan. Ya, pada kenyataannya sebenarnya posisi kali ini gitu tekanan-tekanan yang dilakukan sebenarnya malah membuat Iran ingin melakukan perang secara total begitu, karena seluruh diplomasi yang dilakukan, seluruh titik-titik yang dinegosiasikan toh juga tidak membuahkan hasil dan membuat Iran kita kan berharap agar ada win-win solution, bukan win-win solution. Nah, dalam kondisi seperti ini itu malah jatuhnya lose pada Iran, win pada Amerika. Nah, maka ke depan tampaknya akan sangat sulit, dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Israel sebenarnya adalah upaya untuk menganeksasi wilayah gitu. Sehingga nanti di dalam perang ini harus ada wilayah yang dikuasai, dan wilayah itu menjadi bukan cuma daya tawar tapi memang menjadi sesuatu yang dipegang secara total begitu. Nah, ini adalah harapan, dan satu-satunya cara adalah memperpanjang konflik. Kalau konflik ini berakhir kan maka berakhirlah semua sumbangan dan juga bantuan-bantuan yang selama ini diberikan, ratusan ton senjata dari Amerika Serikat yang dipasang di Israel juga akhirnya rugi ya, dan akhirnya membuat Netanyahu juga kehilangan dominasi politik dalam negerinya gitu ya. Dan kita tahu bahwa sekarang hari ini dalam beberapa survei gitu ya, meskipun ini tidak valid itu ada beberapa yang menyampaikan bahwa ternyata ketika Amerika Serikat melakukan diplomasi atau cukup turun ya dalam tekanan-tekanan ini, justru publik Amerika ketakutan begitu. Dan begitu juga dengan publik dari Israel, mereka berharap agar jangan sampai Amerika Serikat itu di bawah Donald Trump dan juga Israel melakukan negosiasi yang malah melemahkan posisi Amerika. Salah satunya adalah nuklir. Tetapi Donald Trump kali ini merasa bahwa gencatan senjata cukup penting untuk dilakukan, sehingga nanti ke depannya minimal setelah Hormuz itu terbuka dan energi dunia tidak dalam kondisi yang kritis. Itu yang diharapkan dulu dari Amerika Serikat, dan berharap agar situasi ini tidak saling mencekik ya, dan akhirnya saling membunuh. Oke, Bang Pizarro, singkat saja berarti, tapi kans pertemuan antara Presiden Trump dengan Moshe Khamenei mungkin atau tidak, singkat saja?
Ya, untuk sementara tampaknya sangat tidak mungkin. Ini jangankan ketemu dengan Mustafa Khomeini, saluran komunikasi Abbas Araghchi, Galibaf, dengan Jared Kushner, dengan Seyed Fikor, Robio aja terputus sampai sekarang gitu ya. Jangankan pada level pemimpin tertinggi, pada pemimpin-pemimpin level bawah aja tuh tertutup. Saya kira dengan kondisi panas seperti sekarang ini, lintas senjata sudah sangat runtuh, dan pertemuan Trump dengan Mustafa tampaknya sangat-sangat tipis lagi, sangat tipis untuk bisa terjadi. Oke. Bung Bizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center, Mas Eva Filomena, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu.